kebersamaan. Jadi ini berbeda dengan FKUB kerukunan. FKUB kerukunan itu yang ditimbulkan berdiri sebagai konsekuensi logis dari Pergub 6 nomor 98 2006. Sementara kami FKUB kebersamaan itu memang lahir dari masyarakat sendiri, murni sebelum ada FKUB plat merah, dan kami disebut plat hitam. FKUB plat merah itu bekerja berpedoman pada Pergub 98 2006 itu. Sementara ini kami karena kehendak masyarakat ya, visinya memang ingin membangun kebersamaan, kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Untuk ibadah di situ sekitar 30 tahun. Nah, suasana damai selama ini suatu saat itu diusik oleh kelompok tertentu, gitu ya. Nah, kelompok tertentu itu menginginkan supaya penyelenggaraan ibadah di tempat itu ditutup karena memang menempati rumah bukan tempat ibadah. Sehingga ya kita sudah tahu itu. Nah, lalu terjadi persoalan masyarakat yang agak tegang, dan oleh sebab itu coba kita berpikir bersama. Kami yang di kebersamaan ini mencoba mendampingi GKI Klaten yang punya pos di Karangri itu, yang intinya adalah bagaimana memberdayakan teman-teman lintasan, khususnya dari teman NU, dan ini komandannya Banser itu yang coba mendampingi masyarakat di situ, dan akhirnya terbentuklah suasana yang begitu mengagetkan. Karena apa? Karena masyarakat sepenuhnya membela keberadaan pos Karangri itu. Jadi ketika kelompok itu datang dan ada percakapan resmi di balai desa, ada 2 kali, ada polsek, ada aparat di situ. Ini masyarakat yang membela mati-matian, pokoknya ini harus berlangsung. Nah, ini karena apa? Karena hubungan teman-teman Kristen di pos Karangri itu begitu indah. Tetapi di samping itu juga peran-peran teman saya Muslim, khususnya NU dan secara khusus itu Banser, itu melakukan komunikasi baik Polres maupun juga aparat Pemda dan unsur-unsur yang lain, terutama juga pengolahan masyarakat itu, sehingga masyarakat itu begitu membela pos Karangri supaya berlangsung. Indonesia luar biasa. Saya kira kebutuhan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan kebersamaan NKRI itu mutlak wajib bagi kita semua. Tidak pandang agama, tidak pandang ras, tidak pandang apapun. Muslim adalah mayoritas di Indonesia, tapi di Amerika Muslim 0,6%. 40% adalah Kristen. Kami Muslim di Amerika, ketika saya diutus mewakili Muslim Amerika kemarin, kami yang di Amerika Muslim itu dipelihara dilindungi oleh teman-teman Kristen. Bagaimana kemudian kami yang mayoritas di Indonesia memandang tidak baik kepada teman-teman Kristen? Sehingga apa yang kita lakukan bersama di Klaten ini sebenarnya hal yang biasa. Tidak ada luar biasanya, hanya biasa. Karena ini sudah kita lakukan sejak dulu nenek moyang kita. Bukan hal yang baru. Di Amerika, di luar negeri, mereka punya prinsip
yang diadopsi baru-baru ini, perbudakan, intoleransi, peperangan dan lain dan penjajahan, intervensi dan sebagainya di Eropa, di Amerika itu berlangsung berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan sekarang baru masukkan prinsip-prinsip tentang demokrasi, kebersamaan, toleransi. Tetapi kita di Indonesia, menurut saya, ini warisan nenek moyang yang harus dipelihara oleh kita semua, sehingga apa yang kami lakukan bersama-sama dengan guru saya, Bapak Pendeta Emeritus Carlos Aquino, dan bapak-bapak dari PKI dan yang lain, Katolik dan yang lain, itu adalah hal yang biasa. Kemarin beberapa waktu yang lalu, kalau boleh saya cerita, ada komunitas suster yang se-Indonesia juga, yang di Klaten, dan saya ditimbali untuk sedikit berkomunikasi dengan beliau. Ada seorang suster yang menyampaikan di Salatiga beliau mempunyai program dengan ibu-ibu kampung. Jadi komunitas wanita di salah satu gereja Katolik punya program sosial dengan ibu-ibu kampung. Tetapi programnya itu kemudian disalahartikan sebagai kristenisasi, katolikisasi. Mengapa? Beliau waktu di forumnya bilang, mengapa ini teman-teman Islam kok begini mencurigai kami sebagai gerakan-gerakan yang tidak baik, padahal ini kami tujuannya baik. Kemudian saya ceritakan tentang kasus Karangri yang kita bersama seperti ini. Karangri yang diceritakan oleh Pak Pendeta Rosenga tadi, itu yang membela bukan polisi, yang membela tidak hanya teman-teman DKI, teman-teman Kristen saja, tapi masyarakat setempat yang merasa bahwa itu sudah menjadi bagian dari masyarakat. Ini sebenarnya sangat mudah dilakukan ketika teman-teman dari Kristen atau teman-teman gereja itu pergi keluar gereja, menyapa Pak RT, menyapa Pak RW, menyapa ibu-ibu, menyapa takmir masjid, menyapa tokoh-tokoh setempat, dan itu otomatis sudah menjadi bagian. Dan ketika sudah menjadi bagian di masyarakat, barulah dari gereja menyelenggarakan kegiatan sosial, itu baru enak. Tetapi kalau ujuk-ujuk, itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia apa? Tiba-tiba gereja yang sedianya cuma rumah kemudian menjadi besar, dibangun besar. Terus di situ ada program operasi katarak gratis bagi 1.000 orang. Padahal belum mengenal siapa namanya Pak RT, siapa namanya Bu RW, siapa namanya takmir masjid. Bagaimana tidak bisa tidak dicurigai oleh masyarakat sekitar? Jadi ini sangat sederhana sebenarnya. Ketika teman-teman GKI di Karangri, pos yang sangat kecil 30 orang ini, ketika diusir oleh teman kami sendiri sebenarnya, dan dia dengan meledak, itu tidak ada izin, itu harus dilakukan, itu harus dipindahkan. Dengan serta-merta masyarakat yang merasa menjadi bagian dari Karangri. Jadi bukan hanya Karangri menjadi bagian masyarakat, tetapi masyarakat menjadi bagian dari Karangri. Bukan GKI Pos Karangri yang menjadi bagian masyarakat, tapi masyarakat sudah menjadi bagian dari Pos Karangri. Ini yang luar biasa menurut kita, menurut kami. Sehingga sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Purnawan, operasi senyap itu ya hal yang biasa, bukan operasinya Istanbul, itu enggak. Cuma kita petakan itu hal yang biasa. Di sana ada siapa? Oh ini ada siapa? Dan ini singkirkan dulu, tidak usah berbicara, besok seperti udah, gitu aja. Itu hal yang biasa ketika sesuatu hal yang terjadi di masyarakat itu secara otomatis dilakukan sebenarnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana aktivitas kita sebagai yang di depan atau didepankan atau dituakan dalam hal keagamaan ini bisa mengenal orang lain, mengenalkan jalan kita kepada orang lain. Kadang-kadang kami juga salah gitu ya. Sebagai mayoritas Muslim itu tidak kurang mengetahui apa aktivitas di teman-teman Kristen atau Katolik.
Tetapi tolong teman-teman Kristen Katolik juga mengenal masyarakat di sekitarnya. Jadi saya kira ini yang perlu digarisbawahi, dan insya Allah tanggal 14 November kami forum kebersamaan umat beriman Klaten akan menyelenggarakan Kongres Lintas Iman se-Indonesia. Dan saya di garis anak-anak muda, insya Allah juga akan menyelenggarakan sempalan. Jadi saya sepuh-sepuh band. Nanti di forumnya se-Indonesia kami yang muda-muda akan menyelenggarakan, tidak tahu nanti apakah apel akbar lintas iman atau karnaval lintas iman, saya belum tahu. Menjelang-jelang itu ada 28 Oktober, saya kira bisa digunakan hal momentum yang baik. Semoga nanti teman-teman kepemudaan dari PKI, dari PTI Jawa Tengah khususnya nanti bisa bersama-sama kita fokuskan untuk acara di Klaten. Saya kira itu dari saya, mohon maaf. Semoga kebersamaan kami, kebersamaan kita benar-benar menciptakan keindahan dalam beragama. Terima kasih.